Halo Sobat FIP semuanya, selamat datang di podcast Ormawa. Nah, perkenalkan nama saya Syifa Rusfiana selaku moderator pada acara podcast Ormawa kali ini. Nah, tentunya di sini saya tidak akan sendiri nih, karena saya akan ditemani oleh pembicara yang sangat keren dan kece. Halo Kak Vivi, selamat datang. Halo, salam kenal. Salam kenal Kak. Mungkin sebelumnya Kakak boleh perkenalan dulu nih Kak. Mulai dari nama, asal prodi, semester berapa, sekarang kemudian asal Ormawa dan jabatannya di Ormawa sebagai apa sekarang. Oke, semuanya perkenalkan nama saya Vivi Rahmawati, biasa dipanggil Vivi dari jurusan PG PAUD angkatan 2019. Sekarang berjalan masuk semester 5 dan saya berasal dari Ormawa DPM dan alhamdulillah menjabat sebagai wakil ketua. Wow, hebat banget ya Kak Vivi ini. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak asalnya dari mana sih Kak? Oke, kebetulan saya berasal dari NTB, tepatnya di Bima. Wow, jauh ya Kak ya? Ya, cukup jauh. Rantau, anak rantau saya. Nah, saat ini kan lagi pandemi ya Kak ya. Nah, itu aku pengen tahu nih, Kakak tuh aktivitasnya apa aja sih? Aktivitas selama pandemi ini ya? Ya, Oke. kegiatan produktif apa aja gitu yang Kakak lakukan selama liburan semester ini gitu Kak? Ya, selama pandemi ini kebetulan kan di Jawa dan Bali kan PPKM ya. Nah, di Bima khususnya NTB sendiri itu sebenarnya nggak PPKM, tapi di sini menerapkan juga gitu. Nah, kerja itu di rumah, sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi di sini dilakukan secara daring sama gitu di Jawa dan Bali di tempat-tempat yang melaksanakan PPKM. Nah, di rumah itu palingan kegiatan sehari-hari selama PPKM ya mencari kesibukan lah, kayak membaca buku, mencoba hal baru, kemudian juga membuat kreasi baru, pokoknya apa aja yang bisa dilakukan pas di rumah gitu. Kegiatan produktivitas. Oke, jadi meskipun kita juga pandemi, kita harus tetap produktif ya Kak ya? Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita kembali ke topik pembahasan ya Kak, berkaitan dengan mahasiswa nih Kak. Menurut Kakak, bagaimana sih pendapat Kakak mengenai seorang mahasiswa itu sendiri? Oke, berbicara mengenai mahasiswa ya, kalau mahasiswa menurut aku itu berbeda banget dengan siswa, karena kalau kita berbicara siswa itu kan hanya mendapat materi pembelajaran dari guru kan. Nah, kalau mahasiswa itu lebih luas dan lebih lebar lagi, yaitu di mana mahasiswa itu tidak hanya berkaitan dengan materi, intelektual, akademis, tetapi di mana seorang mahasiswa itu harus mempunyai nilai norma dalam masyarakat, misalnya empati kayak gitu, terus gotong royong dan lain-lain, dan itu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa karena mahasiswa adalah bakal untuk calon pemimpin masa depan gitu. Oke, jadi mahasiswa itu adalah calon pemimpin masa depan, jadi harus berkarakter gitu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Nah, kalau menurut Kakak sendiri tuh peran mahasiswa itu apa aja Kak? Seperti apa gitu peran mahasiswa menurut Kakak? Kalau peran mahasiswa, kalau menurut saya itu mahasiswa itu adalah agent of change ya, di mana mahasiswa adalah model, yaitu yang membuat mahasiswa itu bisa membuat pemikiran yang tadinya terlampau, tetapi bisa membuat pemikiran dalam masyarakat itu akan berkembang oleh ilmu yang telah ia pelajari gitu. Nah, mahasiswa tidak hanya berpangku tangan, tetapi dia harus bisa menumbuhkan karakter di dalam dirinya agar bisa, aku sebagai mahasiswa ini harus mempunyai sikap agar bangsa dan negara aku ini berkembang gitu. Peran mahasiswa itu sangat sangat penting sekali bagi bangsa dan negara ini gitu. Oke, nah kalau
berkaitan dengan masalah dan isu-isu yang mungkin saat ini kan pandemi, jadi makin banyak gitu ya Kak ya masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, baik dari pendidikan maupun politik dan lain sebagainya. Nah itu menurut Kakak sendiri apa sih yang harusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa menanggapi hal tersebut gitu Kak? Kalau mahasiswa, tidak hanya mahasiswa sih, tapi seluruh orang atau masyarakat itu harus mempunyai self-awareness. Jadi mereka itu harus aware terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar mereka. Tidak hanya masalah di diri mereka sendiri, tetapi lebih aware kepada masalah di sekitar mereka juga gitu. Mulai dari hal kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Karena mulai dari hal kecil itu dapat menumbuhkan sesuatu yang besar nantinya. Oke, jadi kesadaran itu sangat penting ya Kak ya bagi mahasiswa ya. Kemudian mengenai ngomong-ngomong soal mahasiswa kan pasti nggak jauh ya dari yang namanya organisasi nih. Nah, menurut Kakak sendiri apa sih urgensi mahasiswa yang mengikuti organisasi Kak? Kalau urgensi mahasiswa mengikuti organisasi itu sebenarnya banyak yang bertanya, apa sih pentingnya organisasi bagi mahasiswa? Nah, itu sebenarnya penting atau nggak penting itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Nah, bisa saja saya menganggapnya penting, tapi orang lain tidak penting. Itu merupakan pandangan yang subjektif kan bagi orang-orang. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau organisasi untuk mahasiswa itu sangat penting sekali, karena dalam organisasi itu kita tidak hanya mencari relasi, ilmu, tetapi di sana kita bertemu orang-orang banyak, di sana banyak sekali pemikiran-pemikiran. Nah, di sana kita dapat mencari keluarga baru, kemudian bertukar pikiran, saling sharing. Nah, di situ kita bisa tahu nih tujuan kita dan visi misi kita ke depannya, hingga apa yang kita tujuankan itu tercapai dalam organisasi tersebut. Oke, mantap banget nih. Kemudian Kakak sendiri kan juga aktif nih di organisasi ya Kak ya, bahkan juga menjabat jabatan yang penting juga nih di organisasinya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nih mengenai organisasi Kakak kepada teman-teman sobat FIP semuanya gitu, mengenai mungkin nilai budayanya, biro departemen yang ada, atau proker-proker unggulannya gitu Kak, biar teman-teman pada tahu. Oke, kebetulan saya dari DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau BEM kan itu badan eksekutif ya. Nah, kalau DPM itu adalah badan legislatif. Nah, legislatifnya di mana DPM itu mempunyai tugas dan wewenang membuat peraturan untuk acuan dari sebagai acuan dari kinerja BEM gitu. Nah, di DPM sendiri itu ada ketua, kemudian wakil ketua, kemudian ada sekretaris dan bendahara juga sebagai pelengkap, yaitu untuk membantu tugas dari ketua. Kemudian di DPM sendiri juga itu ada beberapa komisi, ada 4. Nah, yang pertama itu komisi 1, yaitu komisi legislasi, yang bertugas sebagai untuk membuat peraturan keluarga mahasiswa FIP, seperti membuat peraturan PKKMB dan lain-lain. Kemudian itu ada komisi 2. Nah, komisi 2 ini adalah komisi anggaran dana dan pengawasan. Nah, tugas ataupun proker dari komisi 2 itu yaitu melakukan pengawasan terhadap Ormawa, kemudian membuat kalender akademik, kalender Ormawa, kemudian juga melakukan pengawasan dan pemelotingan dana Ormawa begitu. Kalau komisi 3 itu adalah komisi aspirasi dan advokasi. Nah, tugas dan proker dari Komisi 3 itu melakukan aspirasi, menghimpun aspirasi ataupun dari mahasiswa FIP, kebetulan mengenai sarana prasarana, fasilitas, dan lain-lain. Nah, dari Komisi 3 nanti akan mengadvokasinya ke pihak-pihak terkait di FIP. Nah, kemudian terakhir itu ada Komisi 4. Nah, Komisi 4 itu adalah Komisi Media dan Humas. Nah, tugas ataupun proker dari Komisi 4 ini yaitu apabila untuk mengelola media sosial dari DPM, itu ada IG dan lain-lain. Kemudian juga apabila ada kunjungan kerja gitu dari DPM mau ke univ lain, itu yang memfasilitator adalah Komisi 4. Wow, keren banget ya DPM FIP ini. Mungkin
Kakak bisa memberikan ajakan nih untuk teman-teman khususnya mahasiswa baru nih biar mereka tuh tertarik gitu Kak untuk ikut organisasi khususnya Ormawa di FIP gitu Kak. Oke, ayo adik-adik semuanya, tidak hanya adik-adik semester baru yang baru keterima di UNY, tetapi teman-teman angkatan 2020, 2021, ayo jangan takut berorganisasi. Karena di dalam organisasi itu kita bisa ketemu orang-orang baru, keluarga baru, dan kita dapat menambah wawasan kita, dan itu menjadi sebuah wadah bagi kita untuk ke depannya juga gitu. Nah, kita juga bisa mengasah kemampuan kita, mencari jati diri kita juga di organisasi. Tapi harus diingat, kalau di organisasi itu kita tidak asal main ikut-ikut aja, tidak hanya menumpang nama, tapi kita harus yakin terhadap organisasi yang kita ikuti. Oke, keren banget nih Kak. Wah, tidak terasa juga nih Kak, ternyata kita udah ada di penghujung acara nih. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Kakak bisa memberikan closing statement gitu agar teman-teman semuanya bisa lebih termotivasi dan lebih semangat lagi gitu Kak dalam mengikuti perkuliahan yang mungkin akan dilaksanakan secara daring lagi, terus juga dalam berorganisasi juga. Oke, kalau dari saya sih untuk closing statement ini, untuk teman-teman semuanya tetap semangat, jangan jadikan kuliah secara daring ini alasan kita untuk bermalas-malasan, tetapi kita harus membangun di diri kita, menanamkan pada diri kita, kalau kita itu harus bisa, kita harus tetap produktif di tengah pandemi ini, dan berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Amin, oke mantap banget nih. Kak Vivi. Oke, mungkin itu ya teman-teman perbincangan kita hari ini bersama Kak Vivi dari DPM FIP UNY pada podcast Ormawa kali ini. Nah, terima kasih untuk Kak Vivi sudah berkenan untuk hadir dalam acara podcast ini. Serta sukses dan semangat selalu untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi podcast selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.